Selamat siang, kita akan belajar tentang cerita pendek. Kita lihat pengertiannya. Cerita pendek adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Struktur cerita pendek. 1. Abstrak. Merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerita pendek. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada di dalam sebuah cerita pendek. Yang kedua, orientasi, yaitu menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat, maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Yang ketiga adalah komplikasi, adalah struktur yang terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokohnya. Biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di dalam cerita pendek akan dijelaskan pada bagian ini. Yang keempat adalah evaluasi. Di dalamnya terdapat masalah yang dipaparkan dan akan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis di dalam bagian evaluasi. Yang kelima adalah resolusi. Merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerita pendek. Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan. Yang keenam adalah koda. Koda ini merupakan bagian yang boleh ada, boleh tidak secara langsung, karena di dalam koda ini terdapat pesan moral yang ada di dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Hal ini tidak wajib ada di dalam cerita pendek, karena seorang pembaca bisa menyimpulkan pesan moral dari cerita pendek sesudah dia membaca sesudah membaca dengan penuh dari cerita tersebut. Nah, unsur yang berikutnya ada yang disebut juga dengan unsur intrinsik dari cerita pendek. Nah, sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerita itu sendiri. Unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini terdapat di dalam cerita pendek. Ada terbagi menjadi beberapa pembangun cerpen di dalamnya. Mari. Yang pertama adalah tema. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang berupa pokok pikiran yang mendasari jalan seluruh cerita pendek. Yang kedua adalah unsur alur atau plot. Merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam cerita pendek. Umumnya, alur dari cerita pendek dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Dan yang ketiga adalah setting, merupakan latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam cerita pendek. Yang keempat adalah tokoh, merupakan pemeran yang diceritakan di dalam cerita pendek, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung. Dan yang kelima adalah watak, merupakan sifat atau karakter dari pemeran yang ada di dalam cerita pendek. Watak dibagi menjadi 3, yaitu ada yang protagonis berwatak baik, antagonis bersifat jahat, dan yang sifatnya net. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang, merupakan cara pandang penulis bagaimana menceritakan isi atau kejadian di dalam sebuah cerita pendek. Sudut pandang ini dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama bisa berupa pelaku utama, biasanya diceritakan dalam tokoh aku. Kemudian bisa juga berupa pelaku sampingan, aku menceritakan tentang orang lain. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Di dalamnya dia sebagai tokoh ketiga menjadi tokoh utama. Sementara bisa saja juga sudut pandang orang ketiga berupa pengamat, yaitu dia menceritakan tentang orang lain. Yang ketujuh adalah unsur intrinsik amanat. Di dalamnya terdapat pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerita pendek, baik itu tersirat maupun tersurat. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur ekstrinsik di dalam cerpen. Unsur ekstrinsik dari sebuah cerita pendek dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lain, yaitu latar belakang pengarang, baik itu riwayat hidupnya, pengalamannya, gaya kepenulisannya,
yang digunakan oleh pengarang dan juga pendidikan yang dialami oleh penulisnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerpen. Yang pertama, bersifat fiksi atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi atau pilihan kata yang dipakai tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Dan yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Adapun fungsi cerpen yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita adalah yang pertama fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembacanya. Yang kedua, fungsi estetik, yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan, sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu memberikan pembelajaran atau pendidikan bagi para pembacanya. Yang keempat, fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Dan yang kelima, fungsi religiusitas, memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bacanya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita tentang cerita pendek. Untuk mengakses tentang contoh dari cerita pendek bisa dilihat dari link yang diberikan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.